Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 basis data kelas A akan mempresentasikan aplikasi reservasi dan pemesanan makanan berbasis website yang kami beri nama restoran. Sebelumnya, perkenalkan, saya sebagai moderator dan pembawa materi. Syauki Zaidan Hoirun Holaf, lalu ada teman saya Andika Febriansyah, lalu ada teman saya juga Konrad Aditya Ferian. Dan materi pertama terkait latar belakang akan dipaparkan oleh Konrad Aditya Ferian. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada Shopee selaku moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi. Latar belakangnya, di era perkembangan teknologi informasi ini, instansi manapun, perusahaan dituntut untuk mengikuti dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang sedang terjadi. Oleh karena itu, penerapan teknologi berbasis internet menjadi salah satu kebutuhan yang perlu dipenuhi oleh suatu perusahaan ataupun suatu instansi. Dari perkembangan dunia teknologi, ini bertampak pada kemudahan masyarakat pengguna komputer dalam mendapatkan data maupun informasi. Seperti contohnya informasi mengenai daftar menu pada suatu restoran. Proses pemesanan pada suatu restoran merupakan suatu hal yang penting dalam bisnis. Umumnya, pemesanan makanan dan minuman dilakukan secara langsung dengan mendatangi restoran. Namun, dengan perkembangan teknologi, hal ini dapat dilakukan secara online. Dengan adanya website, maka para konsumen akan lebih mudah melakukan reservasi, transaksi, ataupun cuma melihat menu yang tersedia di restoran tanpa harus datang langsung ke restoran. Selanjutnya, manfaat tugas. Manfaat pertama, memudahkan konsumen untuk melakukan reservasi, memberikan informasi berupa menu yang tersedia di restoran, memudahkan pihak restoran dalam mencatat setiap pesanan atau reservasi, yang keempat, meningkatkan reputasi restoran. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Konrad yang telah memaparkan materi latar belakang dan manfaat. Selanjutnya ada struktur tabel dan spesifikasi software hardware yang akan dipaparkan oleh Andika Febriansyah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator yang telah mempersilahkan saya melanjutkan materi. Materi selanjutnya di sini ada struktur tabel. Bisa kalian lihat di sini ada beberapa tabel. Ada tabel migration, ada tabel user, ada tabel kategori, ada tabel table, ada tabel password, dan lain-lainnya. Dan untuk kolom-kolomnya bisa kalian lihat sendiri di PPT. Next one. Untuk selanjutnya ada sistem recruitment. Yang pertama yaitu spek software. Spek software harus dimumpuni, yaitu sistem operasinya Microsoft Windows 10 dengan bahasa pemrograman PHP, framework Laravel, desain grafis Figma 2013, database MySQL, aplikasi Google Chrome. Untuk spek hardware, prosesor menggunakan Intel Celeron, memori 4 GB, sistem tipe 32 bit, operating system. Sekian materi yang bisa saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Andika yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya adalah presentasi website yang telah kami buat yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Apa sudah terlihat? Sudah. Oke, yang seperti kalian atau Bapak lihat sekarang ini adalah merupakan homepage atau halaman awal dari website kita. Di sini ada berbagai macam promosi, gambar promosi. Lalu di sini ada menu-menu yang telah ditambahkan di database. Perlu diketahui bahwa data-data yang di sini adalah bersifat dinamis. Jadi kalau misalnya kita di admin udah nambahin menu, maka akan muncul. Lalu di sini ada foto-foto terkait fitur yang kami buat. Di sini juga ada kategori makanan dan minuman. Di sini juga ada berbagai macam section fitur. Di sini ada galeri, tapi kami menggunakan foto placeholder dari stok foto. Lalu di sini ada testimonial juga, dan di sini ada CTA atau call to action. Lalu kita masuk ke halaman kategori. Nah, di sini kategori bertujuan untuk lebih mengorganisir kategori-kategori makanan dan minuman yang ada di restoran kita. Misalnya di sini ada snack, cocktails, ice cream, mukbang, sebelah, dessert, minuman, dan makanan. Contohnya kalau misalnya kita pencet makanan, maka ada menu yang khusus untuk makanan. Tapi kalau misalnya kita cari minuman, ya di sini cuman ada minuman gitu. Berbeda dengan halaman menu yang akan kita lihat kali ini.
Kalau menu ini lebih ke semua yang ada di restoran kita tanpa harus apa sih namanya melihat kategori-kategori. Jadi terus di kiri juga ada filter untuk mensaring pencarian yang kita mau. Lalu misalnya ke fitur utama kita ingin membuat reservasi, maka kita tinggal pencet buat reservasi. Sebagai contoh, saya akan reservasi dengan atas nama Andika Febriansyah, lalu dengan email memasukkan lalu di tanggal reservasi kita masukin tanggal 2 sekarang jam misalnya tanggal 3 jam 20.44. Dan di sini juga kami menggunakan validasi. Jadi misalnya toko kita itu bukanya jam 5 sampai jam 11 malam. Jadi kalau misalnya kita reservasi jam 3 sore, maka nanti kita akan dikasih peringatan harus milih dari jam 5 sampai jam 11. Kita balik lagi, kita panggil tanggal reservasi, tanggal 3, tapi kita memberi waktu di antara jam 5 sampai jam 11 malam, yaitu jam 9.45. Jumlah tamu kita setting 5 tamu. Nah, lalu akan muncul meja yang tersedia di database kami. Itu meja nomor 5 yang bisa menampung 8 tamu, atau meja nomor 6 yang bisa menampung 8 tamu. Tapi kalau misalnya kita jumlah tamunya 2, maka akan lebih banyak meja yang bisa kita pilih di sini. Karena cuman bisa meja-meja ini bisa menampung 2 orang. Jadi kami menggunakan banyak sekali filter dan validasi untuk lebih membuat sistem reservasi ini lebih bagus. Jika kita misalnya memilih ini, kalau kita pencet buat reservasi, maka akan muncul halaman terima kasih. Lalu reservasi ini tuh kita bisa lihat di mana. Nah, untuk admin atau pemilik websitenya, kalian atau Bapak tinggal mengunjungi website ini, /login, lalu masukkan email dan password, maka akan dilempar ke halaman dashboard. Di sini tempat kita mengatur semua data terkait menu, makanan, meja, dan reservasi. Sebagai contoh, karena saya tadi udah bikin reservasi ya, di sini muncul Andika Febriansyah, jam segini, meja nomor 5, dan untuk jumlah tamu yang segini. Lalu kalau misalnya kita mau nambahin kategori makanan, kategori sebelumnya kalau misalnya kita mau lihat kategori apa aja yang ada di website kita, nah ini akan muncul banyak sekali koktail, makanan, seblak, ice cream, mukbang, snack yang sesuai dengan apa yang ada di depan ini. Lalu misalnya kita mau ngecek nambah menu. Nah, sebelumnya ini adalah daftar-daftar menu kita di sini. Lalu misalnya kita mau nambahin menu. Sebagai contoh, mungkin saya ingin menambah menu, contohnya saya akan menambahkan menu seblak sayap dengan harga contohnya 9.000. Lalu kita pilih gambarnya. Lalu di sini ada kategori yang telah kita buat dari data-data kategori yang telah kita buat tadi. Contohnya kita masukin seblak ini ke kategori seblak, masukkan deskripsi, lalu akan seblak sayap ini akan ada di depan di seblak sayap. Dan di sini juga nantinya akan muncul seblak sayap. Nah, ini seblak yang menu yang baru kita tambahkan tadi. Lalu masuk ke daftar meja. Jadi meja ini seperti kita analoginya restoran. Kita punya banyak sekali meja kan. Nah, meja-meja ini misalnya mempunyai nama meja nomor 1, meja nomor 2, sampai meja nomor 10. Lalu kita tentukan jumlah tamu, status, dan lokasinya. Di sini ada lokasi outside, inside, dan front. Outside ini di luar, inside ini di dalam, dan front ini di depan. Kalau misalnya kita mau nambah meja, bisa banget ke sini. Misalnya meja nomor 11, jumlah kursinya ada berapa? Ada 8. Lalu statusnya available, posisi mejanya ada di mana? Misalnya ada di luar. Kalau ditambah, nanti si user itu bakalan bisa booking meja nomor 11. Nah, di reservasi nggak ada beda jauh kayak yang tadi sudah dijelaskan di depan. Tapi kita akan contoh di sini Andika Febriansyah telah booking tanggal segini dan meja nomor 5. Maka kalau kita misalnya reservasi restoran dengan hari yang sama, besok tanggal 3 dan 21.38. Jumlah tamunya 8. Lalu nah bisa kita lihat kan di sini bahwa meja nomor
nggak bisa di-booking karena udah sama pelanggan yang namanya Andika Febriansyah, jadi nggak muncul. Tapi kalau misalnya kita hapus pelanggan Andikanya dari reservasi, maka di sini akan muncul meja nomor 5 yang tadi. Nah, ini bakal muncul meja nomor 5 karena nggak ada yang booking. Tapi kalau misalnya ada yang booking, dia otomatis nggak ada. Sebagai contoh, kita akan booking aja. Dan ya langsung masuk ke halaman terima kasih. Untuk presentasi website, mungkin cuma segitu karena waktunya terbatas. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Materi tugas besar basis data. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.